Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan bagi kita. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar serta memeliharanya. Dan ada pertanyaan yang menarik menyangkut firman Tuhan, marilah kita mendengarkan sejenak. Mengapa mengampuni orang yang bersalah kepada kita seperti menjadi syarat agar permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan? Luar biasa saudara-saudara firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara-saudara, semua manusia punya kebutuhan. Bahkan banyak yang kita butuhkan. Kita punya akses untuk memperolehnya melalui doa kepada Tuhan yang kita percayai. Tapi saudara, ada satu syarat yang diberikan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, mintalah apa saja, dan percayalah bahwa kamu telah menerima apa yang kamu minta. Ketika kita meminta kepada Tuhan, kita membayangkan, dan itu menjadi bukti keyakinan kita, bahwa kita sudah menerima apa yang kita minta. Karena Bapa akan memberikannya sesuai dengan apa yang kita minta. Tapi pertama, ampunilah terlebih dahulu orang yang bersalah kepadamu. Itulah sepertinya sebuah syarat. Dan pertanyaan menarik tadi, mengapa mengampuni orang yang bersalah kepada kita sepertinya menjadi syarat agar permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, topik kita kali ini, perenungan kita berjudul ampunilah terlebih dahulu. Karena apa? Tuhan ingin menjawab permohonan kita. Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita, dengan orang-orang yang sudah mengampuni orang lain. Orang-orang yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Orang-orang yang tidak mendendam kepada orang lain. Ampunilah kesalahan orang. Karena dengan itu, kita juga punya banyak kesalahan. Dan Tuhan akan mengampuni. Kelanjutan firman Tuhan berkata, apabila kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bagaimana mungkin Tuhan mengampuni kesalahan kita yang memang banyak? Tuhan ingin berkomunikasi dengan baik dengan kita yang tidak pendendam, tidak menyimpan kesalahan, dengan kita yang walaupun banyak kesalahan tetapi menjadi bersih karena Tuhan akan mengampuni. Itu yang pertama, saudara-saudara, ampuni terlebih dahulu. Yang kedua, hiduplah dari pengampunan. Anda percaya, saya percaya kepada Tuhan. Anda yakin Anda sudah diampuni oleh Tuhan. Saya juga
sudah diampuni, sudah ditebus oleh Tuhan. Renungan minggu lalu, bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, seperti darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Bukan dengan barang fana, bukan dengan perak atau emas. Kita sudah ditebus. Ditebus dari cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang lama. Salah satu cara hidup yang lama, jangan biasakan. Jangan menyimpan sakit hati. Jangan mendendam. Bahkan maafkan, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Dengan itu, Tuhan mengampuni kesalahan kita. Saudara-saudaraku, Tuhan ingin kita hidup jujur dan terbuka. Bukankah kehidupan kita seringkali hanya kamuflase? Hanya kebohongan. Kita bisa bermanis-manis dengan orang, padahal kita sakit hati, kita dendam, kita benci, karena dia pernah bersalah kepada kita. Tuhan tidak ingin kebohongan. Dia ingin kita hidup jujur, terbuka. Itu sebabnya, ampuni terlebih dahulu orang yang bersalah kepadamu, agar engkau bisa senyum terhadap mereka, agar engkau bisa jujur berkomunikasi dengan mereka, agar engkau berani menghadap Tuhan, mohon pengampunan dari Tuhan, agar engkau memperoleh pengampunan itu dari Tuhan. Itulah maksudnya. Kenapa mengampuni orang yang bersalah kepada kita sesuai pertanyaan tadi menjadi syarat untuk kita meminta dan Tuhan mengabulkan? Mana mungkin Tuhan mengabulkan doa orang yang tidak diampuni? Mana mungkin Tuhan mengabulkan permintaan orang yang tidak mohon ampun dari Tuhan? Tetapi mana mungkin Tuhan mengampuni kita sementara orang lain yang bersalah kepada kita tidak kita ampuni? Itulah sebabnya mengapa begitu penting judulnya, ampuni terlebih dahulu orang lain. Saudara-saudaraku, luar biasa dengan semangat seperti itu, dengan keyakinan seperti itu, kita yakin doa permohonan kita telah dikabulkan oleh Tuhan. Gambaran dikatakan, apabila kamu meminta, maka yakinilah bahwa kamu telah menerima. Apa artinya itu? Kita meminta sekarang karena kita belum punya yang kita butuhkan. Tapi firman berkata, kita meminta dan yakin bahwa kamu telah menerima. Itu artinya, saudara-saudara, begitu yakinnya kita bahwa Tuhan pasti memberikan. Tinggal tergantung Tuhan kapan waktunya. Begitu yakinnya Tuhan pasti memberikan kepada kita, karena kita hidup dari pengampunan Tuhan, karena kita sudah diampuni Tuhan. Tuhan mengampuni kita karena kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itulah firman Tuhan. Ampuni terlebih dahulu orang lain, sehingga kita tidak lupa untuk menjaga hati dan berbahagia. Ampuni orang lain dan berbahagialah. Tuhan memberkati kita.